mulai tutorial di pekan ke setelah ini pekan ke-8 pekan ke-9 untuk kuliahnya, tapi untuk materinya yang ke-8. Nah, di sini ada 6 soal yang saya susun ya, ada 6 soal untuk tutorial di yang ke-8 atau pekan yang ke-9 ya, untuk materi kuliahnya. Jadi yang pertama itu, ini soal yang pertama. Jadi ini ada benda ya, jadi ini sebenarnya pertanyaan konsep ya. Ada benda, dia netral, tak bermuatan ya, atau netral. Kemudian di sini diminta untuk menanyakan mana yang benar ya. Apakah masanya tidak berubah? Kemudian masanya bertambah jika muatannya positif dan berkurang jika muatannya negatif. Kemudian masanya bertambah jika muatannya negatif dan berkurang jika muatannya positif. Nah, kalau dia netral, berarti dia tidak ada pertambahan ya, atau pengurangan massa ya. Jadi kalau dia netral kan tidak ada berpindah elektron, atau dia tidak bermuatan positif. Misalnya dia kalau kekurangan elektron, atau dia kalau menerima elektron dia bermuatan negatif ya. Jadi kalau misalnya kita lihat ini ada benda netral ya, misalkan ini ya, benda atau partikel ya. Partikel kita misalkan partikel kecil seperti ini misalnya. Nah, di partikel. Nah, kalau dia netral, berarti jumlah muatan positif dan negatif sama besarnya ya. Nah, kemudian benda ini dikatakan dia bermuatan negatif. Jadi ini benda yang sama ini. Awalnya netral. Dia dikatakan dia bermuatan negatif. Kita misalkan ini bermuatannya negatif. Maka benda ini harus kelebihan jumlah elektron. Jadi dia berarti kalau dia bermuatan negatif, dia menerima elektron. Jadi dia menerima elektron. Sehingga muatannya yang awalnya netral menjadi negatif. Kalau dia menerima elektron, berarti dia masanya bertambah karena diberikan elektron. Kemudian yang terakhir, berkaitan dengan yang positif ya, yang sekarang yang positif. Kita lihat yang positif. Nah, ini yang positif. Nah, kalau dia positif berarti dia elektron dikurangi. Jadi jumlah elektron di benda yang awalnya netral itu dikurangi, sehingga dia
tentunya masanya berkurang. Jadi masanya dia berkurang ya. Jadi kita bisa lihat di sini mana jawaban yang benar. Masanya tidak berubah. Ya kalau dia netral tentunya dia masanya tidak berubah ya. Tidak ada pertukaran penambahan atau penambahan ya atau pengurangan elektron. Jadi kalau kita mau dia bermuatan negatif berarti elektronnya ditambah. Kalau dia bermuatan positif berarti elektronnya dikurangi, diambil dari benda netral itu sehingga dia kekurangan massa kalau dia bermuatan positif. Nah, kemudian pernyataan yang berikutnya, massa bertambah jika muatannya positif. Nah, tentunya ini salah ya. Yang ini salah. Kenapa dia salah? Yang bagian ini salah. Karena tadi kita sudah sepakat, kalau dia bermuatan positif, berarti massanya dikurangi. Karena elektronnya dipindah, dikeluarkan. Sehingga dia massanya dia harusnya di sini berkurang kalau dia muatannya positif. Kemudian di sini dan kalau yang B ini dan berkurang jika muatannya negatif. Enggak. Kalau muatan negatif justru dia bertambah. Jadi yang C ini yang kita lihat massa bertambah jika muatan negatif dan berkurang jika muatannya positif. Nah, ini yang benar. Nah, sekarang kita masuk ke soal berikutnya. Jadi kita masuk ke soal berikutnya. Objek A memiliki muatan sebesar negatif 1,6 kali 10 pangkat minus 13 Coulomb dan objek B tak bermuatan. Nah, jadi ada dua objek di sini. Jadi ada dua objek. Kita misalkan di sini ada dua objek. Dia ada objek A. Kemudian di sini ada objek B. Jadi objek A ini awalnya muatannya itu adalah minus 1,6 kali 10 pangkat minus 13 Coulomb. Dan objek B ini dia netral, jadi muatannya kita anggap saja 0. Ini adalah netral. Atau tak bermuatan. Tak bermuatan. Kita anggap saja tak bermuatan. Nah, yang berikutnya, 2 juta elektron dipindah dari A ke B. Jadi pernyataannya di sini 2 juta elektron dipindahkan ya dari A ke B. Nah, kita review kembali ya terkait dengan muatan elektron. Jadi mungkin kalian nanti sampaikan jumlah satu elektron, muatan satu elektron itu setara dengan 1,6 kali 10 pangkat minus 19 Coulomb. Sehingga total muatan yang dipindahkan, tadi kita lihat tadi muatan yang dipindahkan itu adalah 2 juta. Jadi total muatan yang dipindahkan adalah, ini kan 2 juta elektron. Berarti 2 juta elektron itu setara dengan muatannya itu adalah, Q-nya itu adalah N dikali dengan jumlah satu elektron. Jumlahnya tadi ada 2 juta. Kan 2 juta. Kemudian dikali dengan 1,6 kali 10 pangkat minus 19 Coulomb. Jadi 2 juta ini berarti 2 kali 10 pangkat 6 dikali 1,6 kali 10 pangkat minus 19 Coulomb. Berarti ini adalah 2 kali 1,6, 3,2 dikali 10 pangkat minus 13 Coulomb. Jadi total muatan yang dipindahkan itu adalah
3,2 kali 10 pangkat minus 13 Coulomb. Nah, pertanyaannya tadi, berapa muatan akhir pada objek A dan objek B? Pada objek A, tentunya, jadi kita bisa lihat ya, objek A berarti kekurangan elektron, karena elektronnya dipindahkan kan tadi. Kekurangan elektron. Kekurangan elektron, jadi objek A ini nilai muatannya sekarang, muatannya itu berarti minus 1,6 yang awalnya kali 10 pangkat minus 13. Tadi ya, minus 1,6 kali 10 pangkat minus 13. Kemudian ditambah 3,2 kali 10 pangkat minus 13, sehingga sekarang muatannya menjadi muatan positif, jadi plus 1,6 kali 10 pangkat minus 13 Coulomb. Jadi muatannya sekarang menjadi plus ya. Jadi plus 1,6 kali 10 pangkat minus 12 Coulomb. Karena kita sepakat tadi kalau dia dipindah muatannya, elektronnya, maka dia bermuatan positif. Kemudian objek B. Nah, objek B itu dia awalnya netral, berarti 0 ya. Kemudian dia menerima elektron, berarti 3,2 kali 10 pangkat minus 13. Berarti minus 3,2 dikali dengan 10 pangkat minus 13 Coulomb. Nah, jadi dia sekarang dia bermuatan negatif. Jadi objek B bermuatan negatif. Jadi di sini kita bisa tuliskan, jadi objek B sekarang bermuatan negatif. Itu kesimpulannya. Nah, itu yang soal nomor 2. Nah, sekarang kita masuk ke soal nomor 3. Yang tadi lebih konseptual sifatnya. Sekarang kita masuk ke soal nomor 3 ya. Ada 3. Ada 3 di sini muatan. Jadi di sini ada 3. Jadi kita bisa susun di sini. Ada 3 di sini. Di sini adalah posisi A misalnya. Kemudian di sini adalah posisi B. Kemudian di sini adalah posisi C. Ini adalah C. A, B, dan C. Nah, kemudian muatan masing-masing ini adalah plus, kemudian ini negatif, kemudian ini negatif. Nah, jadi dia muatannya di sini dia positif, negatif, dan negatif. Nah, sekarang kita lihat, kita tinjau. Jadi yang pertanyaan di sini ada 3 muatan dengan besar yang sama, besarnya sama, berada pada garis lurus, seperti gambar ini. Kemudian tinjau gaya listriknya, elektrostatiknya, yang dialami setiap muatan akibat 2 muatan lain. Jadi ada 3 di sini berinteraksi, berarti 1 muatan diakibatkan pengaruhnya oleh muatan yang lain. Nah, sekarang kita lihat di bagian yang A dulu. Jadi yang di bagian A ini, dia mengalami 2 gaya ya. Yang pertama,
oleh B, dan yang kedua oleh C. Nah, oleh B berarti gayanya adalah tarik-menarik, berarti gayanya ke sini ya. Jadi kita bisa tuliskan ini FA oleh B, arahnya ke kanan. Kemudian oleh C, nah ini oleh C di sini, juga sama. Berarti di sini FA oleh C. Jadi kedua arahnya, jadi kita bisa tinjau di sini untuk kita bisa tuliskan dulu muatan A, untuk muatan A. Jadi untuk muatan A di sini kita bisa hitung sekarang besarnya ya, FAB itu berarti jaraknya tadi berapa jaraknya? Nah, jaraknya kan sama tadi, D. Berarti dari sini ke sini itu adalah D. Kemudian dari sini ke sini adalah D. Kemudian jarak dari sini ke sini, total dari sini ke sini tentunya adalah 2D. Nah, jadi A ke B ini besarnya itu berarti kaki per jaraknya D kuadrat. Nah, kemudian dari A ke A oleh C itu berarti jaraknya adalah 2D. Berarti K kali Q per 2D kuadrat. Atau di sini adalah K Q per 4D kuadrat. Nah, gaya totalnya di sini FAB ditambah FAC, atau kita bisa tuliskan ini, gaya di A adalah K Q per D tambah K Q per 4D kuadrat. Berarti ini adalah 4/4 ya, berarti tambah 1/4, berarti 5/4 K Q per D kuadrat. Sekarang selesai pada muatan A, sekarang kita tinjau muatan B. Nah, pada muatan B, dengan cara yang sama. Nah, kita lihat di sini. Kalau pada muatan B, berarti gayanya kemana? Kita bisa lihat di sini, pada muatan B, berarti ada dua pengaruh. Pengaruhnya dari A dan dari C. Nah, dari A di sini tarik-menarik, berarti arahnya ke kiri di sini. Berarti FB. Atau saya bedakan warnanya aja, biar berbeda. Berarti kita bisa lihat di sini. Di sini adalah FB karena C. Kemudian karena A. B, S. Ya, B ke C. B ke C tolak menolak ya. Yang sini ya. B C, B tolak menolak. Kemudian B ke A. Gaya dari B akibat pengaruh dari A. Ya, tarik menarik. Nah, jadi kita bisa lihat di situ gaya di B itu besarnya itu sama dengan besar gaya di B akibat dari C ditambah gaya di B akibat dari A. Nah, gaya yang diterima oleh B akibat dari C, jaraknya di sini B ke C adalah D ya, berarti K Q per D kuadrat. Begitu juga
gaya yang dialami oleh B akibat A. Gaya yang dialami B akibat A juga sama. Ini adalah K/Q per D kuadrat. Jadi total gayanya ini adalah K/Q per D kuadrat ditambah K/Q per D kuadrat. Jadi sama dengan 2K/Q. Tadi saya lupa nih. Q kuadrat, muatannya adalah Q kuadrat, Q kuadrat. Q kuadrat, ini adalah Q kuadrat, ini adalah Q kuadrat, Q kuadrat. Karena muatannya sama besar ya, sama besar. Jadi Q kuadrat, kemudian Q kuadrat di sini, Q kuadrat per D kuadrat. Jadi kita lihat di situ besarnya adalah 2K Q kuadrat per D kuadrat. Nah, sekarang kita tinjau yang terakhir, itu muatan C. Nah, kita lihat sekarang muatan C di sini. Nah, yang di C di sini kita bisa lihat akibat dari A, dia itu tentunya tarik-menarik. Akibat dari A, berarti di sini kita bisa lihat, tuliskan di sini F C akibat daripada A. Kemudian akibat daripada B, dia tentunya tolak-menolak. Berarti dia arahnya ke kanan. Berarti gaya ke C akibat dari B. Jadi kita bisa tuliskan di sini gayanya. Jadi kita bisa tuliskan di sini gaya yang diterima oleh C akibat B itu adalah C akibat B. Nah, jaraknya adalah D, berarti adalah K Q kuadrat per D kuadrat. Kemudian gaya yang diterima oleh C akibat A. Akibat A berarti K Q kuadrat per 2D kuadrat. Berarti K Q kuadrat per 4D kuadrat. Berarti kita bisa lihat di sini gaya yang ada. Saya turunkan dulu. Berarti gaya yang diterima oleh C ada 2, berarti besar gaya. Nah, tapi di sini ada arahnya berbeda ya. Jadi kita masukkan arahnya saja. F C yang B ke kanan ya. FCB ini positif. Jadi besarnya aja FCB positif dikurang ya. FCCA. Berarti di sini adalah K Q kuadrat per D kuadrat, kemudian dikurang K Q kuadrat per 4D kuadrat. Berarti adalah 3/4 K Q kuadrat per D kuadrat. Nah, kita bisa lihat di sini, kita tinjau lagi tadi. F yang di A itu adalah besar F di A. Dan kita lihat besar F di A itu adalah 5/4. 5/4. Kemudian K Q kuadrat per D kuadrat. Kemudian yang di B tadi itu adalah K 2K Q kuadrat per D kuadrat. Yang B tadi. Ya. Nah, ini. Kemudian yang di C
yang terakhir ini adalah 3/4 K Q kuadrat per V kuadrat. Nah, dari sini kita bisa lihat urutan dari yang terbesar ke yang terkecil, berarti gaya di B lebih besar yang diterima B akibat daripada kedua muatan lainnya, lebih besar dibanding dengan gaya di A, kemudian lebih besar dibanding gaya di C. Nah, jadi yang C ini yang terkecil ya. Jadi urutannya adalah B, kemudian A, kemudian C. Nah, itu yang soal nomor ketiga ya. Soal ketiga. Nah, sekarang kita masuk ke soal nomor keempat. Itu berkaitan dengan medan listrik semuanya ini. Berkaitan dengan medan listrik. Jadi pertanyaannya di sini, misalnya kamu ingin menentukan medan listrik di suatu ruang. Jadi kamu memiliki objek kecil ya. Jadi kita ingin mengetahui medan listriknya. Jadi kalau kita ingin mengetahui medan listrik, berarti kita harus uji ya dengan muatan. Jadi kalau misalnya dia ada pengaruh, ada gaya yang didapatkan, tentunya berarti di situ ada medan listriknya ya. Nah, kemudian objek kecil dengan muatan yang diketahui, sebuah instrumen dapat mengukur besar dan arah gaya listrik yang bekerja. Jadi objek ini memiliki muatan 20 coulomb dan instrumen menunjukkan bahwa gaya yang listrik yang bekerja adalah 40. Jadi gaya yang diukur, dapat gayanya, kemudian kita bisa menentukan tentunya medan listriknya. Jadi kalau kita ingin tahu medan listrik di suatu daerah, maka kita berikan muatan, untuk yang kasus ini ya, kita berikan muatan ujinya, kemudian akhirnya kita dapatkan gayanya, sehingga kita bisa dapatkan medannya. Nah, yang pertama kita cek ya, yang untuk yang A ya. Jadi yang A ini, di sini, dia objek ini memiliki muatan sebesar 20. Berarti kita tuliskan dulu di sini muatannya adalah plus 20 coulomb. Kemudian gayanya di sini adalah 40 Newton arah timur. Ya, jadi 40 Newton arah timur. Nah, tentunya dengan mudah kita dapatkan medan listriknya adalah berarti F per Q. Berarti adalah 40 per 20 sama dengan Newton ini per coulomb, berarti 2 Newton per coulomb. Nah, arahnya di sini adalah arah timur. Yang berikutnya yang B. Muatannya berapa di sini yang B? Nah, jadi muatannya di sini kita bisa lihat muatannya adalah minus 10. Minus 10. Nah, ini ya. Minus 10. Dan gayanya adalah 20. Jadi muatannya adalah minus 10 coulomb. Kemudian gayanya adalah 20 Newton. Nah, 20 Newton di sini arahnya arah mana? Arah barat. Nah, jadi dikasihkan berarti di sini 20 Newton arah barat. Jadi medan listriknya di sini berarti sama ya tadi. F per Q berarti 20 Newton per minus 10 ya. Minus 10 berarti kita isi dapatkan minus 2 Newton per coulomb. Nah, ini berarti kalau dia awalnya arah barat, berarti gayanya arah barat, berarti di sini kita dapatkan medan listriknya itu adalah 2 Newton per coulomb arah timur. Nah, kebalikannya. Jadi kalau gayanya di sini arahnya arah barat, medannya arah timur karena muatannya muatan negatif. Nah, jadi kesimpulannya apa untuk yang kedua kasus ini? Besar medan listriknya ada sama, tapi ya sama ya, medan listriknya sama. Listriknya sama dan arahnya juga sama. Jadi medan listrik pada kasus ini dia besarnya sama dan arahnya juga sama menuju ke timur. Itu yang
yang soal nomor 4. Nah, sekarang kita masuk ke soal nomor kelima. Soal nomor kelima ini berkaitan dengan potensial listrik ya. Jadi berkaitan dengan potensial listrik. Nah, jadi di sini ada diberikan 6 buah muatan ya di sini. Ada di sini muatan 1, kemudian 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi kalau bisa kita lihat di soalnya, gambar menunjukkan 6 muatan titik yang disusun membentuk sebuah persegi panjang. Nah, nilai muatan masing-masing itu adalah nilai muatan masing-masing. Mungkin dikoreksi di sini. Dikoreksi ini saya nanti akan koreksi ya. Ini kan koreksi. Ini berkaitan dengan muatannya berbeda-beda nih. Yang pertama itu adalah 7, kemudian yang kedua adalah 3. Jadi sesuaikan dengan gambar aja nih ya. Ini nanti saya hapus nih. Yang bagian ini. Nah, jarak antar sisinya ini adalah 0,13 ya. Jadi ini kita ambil sama ya, 0,13 meter. Nah, sekarang menghitung potensial di P ya. Jadi kita hitung potensialnya di P. Nah, sekarang kita bisa lihat di sini, berarti kita bisa menggunakan persamaan ya. Berarti kan potensialnya, keseluruhan itu berarti kan potensial. Jumlahnya ada 6, berarti I sama dengan 1 sampai dengan 6. Kemudian K kali Q I per R I. Nah, jadi kita nggak usah khawatir kalau di sini, karena dia bukan vektor. Nah, sehingga kita jumlahkan seperti biasa. Nah, sekarang kita bisa lihat ya. Nah, sekarang kita hitung dulu jarak ya. Nah, jarak dari yang, misalnya kan ini saya anggap pertama ya. Yang pertama ini ke sini. Saya zoom dulu sini. Nah, kita lihat di sini yang pertama di sini. Ke sini ya. Nah, ini jaraknya ini adalah D. Kemudian ini juga jaraknya adalah, berarti jaraknya di sini adalah setengahnya. Berarti jarak di sini, berarti ini adalah akar ya. Jadi yang jarak di sini adalah, kalau kita bisa lihat ya kan, berarti dia adalah segitiga ya. Dari segitiga, berarti kita bisa lihat seperti ini ya. Mungkin dijelaskan lagi nih nanti di kelas. Jadi kalau di sini berarti kan jaraknya di sini adalah D per 2. Berarti di sini adalah D ya. Nah, berarti jarak di sini adalah akar D per 2 kuadrat tambah D kuadrat. Berarti jarak yang ini, jarak kalau misalkan ini 2, ini kita masukkan 3, kemudian di sini 4, kemudian di sini adalah 5, kemudian di sini adalah 6. Berarti kita bisa lihat di sini potensial di yang pertama itu adalah K, kemudian Q ya, K kali Q, kemudian per, kita anggap saja di sini per R1 ya. Jadi K dikali dengan Q-nya, kemudian per R1 ya. Nah, kemudian kita bisa masukkan nilai-nilainya, atau kita ya, berarti ini adalah K, kemudian dikali dengan 7 ya tadi, plus 7, kemudian plus 7, tadi, sorry, oh ini benar ya, nggak masalah. Tadi saya lupa ya, ya benar, ini 9 ya, Q-nya tadi adalah 9 ya, ya 9, jadi nggak masalah. Nah, nanti Q-nya yang kita masukkan. Jadi, okay. Nah tadi yang plus
plus 7Q ya. Plus 7Q per akar ya. Akar dari D per 2 kuadrat tambah D kuadrat. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, berarti yang kedua adalah 3Q. Berarti adalah K Q per R2. Berarti ini adalah K, kemudian plus 3Q, kemudian dibagi dengan D per 2. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga sama jaraknya tadi. Yang ketiga ini berarti ini ya. Jaraknya sama seperti yang ke yang pertama. Berarti K Q per R3. Berarti K kemudian plus 5Q. Kemudian, oh ini tadi bukan D per 2. Ini adalah, iya. D per 2 ya. Kemudian 5Q, nah ini berarti akar dari D kuadrat ditambah D per 2 kuadrat. Nah sekarang yang keempat, berarti K Q per R4, berarti K kemudian minus 5Q dibagi dengan R4 sama ya tadi R4 sama dengan R1 dan R3. Berarti di sini adalah akar D kuadrat plus D per 2 kuadrat. Kemudian yang kelima. Ya, yang kelima sama dengan yang kedua. Di sini ya. Yang kelima sama dengan yang kedua berarti K kali Q. Saya langsung masukkan aja nilainya. K dikali Q tadi berapa K ya? Minus ya, minus 3 tadi minus 5. Oh yang keempat 7 ya, keempat 7 plus 7Q. Kita cek lagi takutnya salah. Yang ke satu itu 7, yang kedua itu 3, yang ketiga itu 5, yang ketujuh itu 7, yang keempat itu 7, yang kelima adalah minus 3. Kemudian bagi dengan D per 2. Nah, kemudian terakhir, F6 itu adalah K, kemudian minus 5. Minus 5 Q. Kemudian akar dari D kuadrat plus D per 2 kuadrat. Ya. Nah itu kita bisa lihat ya, lihat gambarnya dari gambar ini. Dari gambar. Nah, dari gambar itu berarti ada 6 buah ya. Jadi ada 6 buah muatan. Nah sekarang tinggal kita jumlahkan ya. Kita jumlahkan. Berarti kita jumlahkan V1, kemudian ditambah dengan V2, kemudian ditambah dengan V3, kemudian ditambah dengan V4, kemudian ditambah V5, ditambah dengan V6 ya. V6 ya. Nah, sekarang kita sederhanakan dulu bentuknya ya. Kita sederhanakan dulu bentuknya. Jadi kita bisa tuliskan di sini V totalnya itu adalah V1 tambah V2 tambah V3 tambah V4 tambah
V5 tambah V6. Nah, V1 tadi adalah 7 ya. 7, 5, 7, 3, 5. Berarti kita bisa tuliskan di sini adalah K, kemudian plus dikali dengan plus 7Q per akar dari D kuadrat plus D kuadrat per 4 ya. Ditambah K plus 3Q kemudian bagi dengan D per 2 tadi ya, D2 ya. Ya. Kemudian ditambah dengan K kemudian plus 5Q dibagi dengan akar dari D kuadrat plus D kuadrat per 4 ditambah K kemudian plus 7Q dibagi dengan 7 ya. Ya, dibagi dengan akar dari D kuadrat plus D kuadrat per 4. Nah, ditambah K kali minus 3Q, minus 3Q tadi. Ya, benar. Minus 3Q bagi dengan D per 2. Ditambah K kali plus 14Q per akar dari D kuadrat plus D kuadrat per 4. Nah, kita substitusikan semuanya, nilainya, nah, kemudian disamakan penyebutnya. Nanti ini kalian bisa cari tentukan detailnya. Di V-nya ini sekitar 7,8. Jadi kalau ini kita sederhanakan, ini menjadi K, kalian bisa sederhanakan nanti, plus 14Q per akar dari D kuadrat plus D kuadrat per 4. Nah, ini kita bisa dapatkan plus 7,8 kali 10 pangkat 6 volt. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang terakhir berkaitan dengan kapasitor ya, berkaitan dengan kapasitor. Sekarang berkaitan dengan kapasitor. Nah, kita bisa lihat di sini, ini ada membran. Jadi membran itu mengelilingi suatu jenis sel hidup. Dia jenis sel hidup ini luas penampangnya. Jadi pertama kita ingatkan dulu, sini luas penampangnya itu adalah 5 kali 10 pangkat minus 9 meter kuadrat. Kemudian tebalnya itu berarti kita anggap itu adalah D. D-nya itu adalah 1 kali 10 pangkat minus 8 meter. Kemudian konstanta dielektriknya, kapanya itu adalah 5. Kemudian beda potensialnya di sini kita bisa lihat potensial. Beda potensialnya adalah 60 milivolt. Atau itu berarti 60 kali 10 pangkat minus 3 volt. Nah, pertanyaannya adalah berapa besar muatan yang berada di permukaan luar jika muatan pada bagian A berasal dari ion positif. Nah, jadi kalau misalnya yang pertama, kalau misalnya muatannya berasal dari ion positif atau muatan E plus E, dan berapa banyak ion tersebut yang berada di permukaan luar. Jadi yang pertama kita bisa hitung muatan pada permukaan luar. Berarti kita bisa hitung menggunakan kapasitor ya. Kapasitansi itu berarti adalah konstanta dielektriknya, permitivitas ruang hampa dikali A per D. Berarti kita bisa ingat ya, E0 itu permitivitas ruang hampa itu adalah 8,85 kali 10 pangkat minus 12 farad per meter pangkat min 1 per meter.
Berarti ini berarti kita tinggal masukkan nilainya. K-nya tadi adalah 5, kemudian epsilonnya di sini adalah 8,85 kali 10 pangkat minus 12, kemudian dikali dengan 5 kali 10 pangkat minus 9, dibagi dengan 1 kali 10 pangkat minus 8. Berarti ini adalah 2,21 kali 10 pangkat minus 19 farad. Mili, mikro itu 10 pangkat minus 6. Nano itu adalah 10 pangkat minus 9. Kemudian piko itu adalah 10 pangkat minus 12. Jadi ini kita bisa anggap ini, jadi kalau misalnya kita review lagi kan, eksabeta, ya 10 pangkat minus 12, berarti ini adalah 22,1 kali 10 pangkat minus 12 ya, farad atau 22,1 pikofarad. Karena nano 10 pangkat minus 9, piko 10 pangkat minus 12 ya, pikofarad. Nah, kemudian berikutnya muatannya. Jadi berikutnya adalah muatan pada kapasitor. Jadi muatan pada kapasitor itu berarti I sama dengan C kali delta V. Nah, berarti 2,21 kali 10 pangkat minus 11 tadi. Yang ini ya tadi. 2,21 kali 10 pangkat minus 11 dikali dengan delta V-nya tadi adalah 60 kali 10 pangkat minus 3. Berarti ini adalah kira-kira ya 1,33 kali 10 pangkat minus 12 Coulomb. Atau tadi ke piko Coulomb, bisa juga kita bisa tuliskan ini 1,33 kali 10 pangkat 10 pangkat minus 12 itu adalah piko Coulomb. Nah, yang berikutnya itu yang B. Yang B tadi pertanyaannya. Berapa banyak ion tersebut yang berada di permukaan jika muatan berasal dari yang positif? Berapa banyak ion tersebut yang berada di permukaan luar? Nah, jadi yang B itu kita bisa hitung ya jumlah ion positif. Nah, jadi kita ingat kembali setiap ion itu dia memiliki setiap ion itu memiliki muatan ya. Jadi muatan ion itu muatannya itu adalah 1,6 kali 10 pangkat minus 19 Coulomb. Nah, pertanyaannya berapa jumlah atau banyak ionnya ya. Jadi jumlah ion positifnya berarti tinggal kita cari berapa muatannya. Dibagi dengan 1,6 kali 10 pangkat atau per E ya. Per E dulu. Per jumlah muatan satu elektronnya. Berarti adalah 1,33 kali 10 pangkat minus 12 dibagi dengan 1,6 kali 10 pangkat minus 15. Ini sekitar 8,3 kali 10 pangkat 6 ion. Nah, itu. Nah, itu jadi
soal-soalnya ya, dari yang pertama sampai dengan terakhir, sampai dengan ke-6 ya, untuk tutorial di pekan yang 8 ya, terkait dengan materi medan listrik, gaya dan medan listrik, potensial dan kapasitansi. Jadi itu, sebelum kita akhiri ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Ini yang hadir saya lihat 4 orang ya. Ya baik, kita kalau tidak ada pertanyaan yang kita akhiri untuk tutorial, persiapan tutorial ya, di pekan yang ke-8. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat